Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa ba'du. Kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Langsung kita mulai pada bab yang pertama. Saya akan baca, setelah itu satu persatu kalian membaca matan seperti bacaan saya. Setelah itu nanti saya akan menerjemahkan dan menjelaskan matan. Baru setelah itu kita akan pada latihan yang sudah disajikan dalam buku ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anwa'ul kalami. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad was sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anwa'ul kalam. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta' wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nisis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah anwa'ul kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba' wal kaf wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta' wal fi'lu yu'rafu biqad was sini was sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah anwa'ul kalam. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta wal fi'lu yu'rafu biqad was sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Anwa'ul kalami, macam-macam kalam. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz murakkab, mufid, kemudian bil wad'i. Nanti akan kita jelaskan makna dari masing-masing 4 kriteria kalam ini. Wa aqsamuhu thalathatun. Dan macam-macam kalam itu ada 3.
Yang dimaksud di sini adalah bagian dari kalam, macam-macam dari bagian dari kalam, yakni kalimah atau dalam bahasa Indonesia kata. Jenis kata atau macam-macam kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harf yang datang dengan memiliki makna. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Kemudian isim itu bisa diketahui dengan khafat atau jar, tanwin, masuknya alif dan lam, yakni al, dan huruf khafat atau huruful jar. Huruful jar yaitu contohnya min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, lam. Dan termasuk huruful khafat juga adalah huruful qasam, yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Seperti atau yaitu wawu, ba, dan ta. Fi'il itu bisa diketahui dengan qad, sin, saufa, ta'ut ta'nis as-sakinah. Dan haraf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Haraf itu adalah kalimat yang tidak layak bersamanya tanda isim dan juga tidak layak bersamanya tanda fi'il, atau kalimat yang tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Baiklah, kita jelaskan secara singkat tentang definisi kalam dan tentang macam-macam kalam. Al-kalam yang dimaksud di sini adalah al-kalam indan nuhat atau indan nahwiyin, menurut para ulama ahli nahwu. Karena kalam menurut ulama selain ahli nahwi itu memiliki makna yang berbeda. Kita di sini sedang belajar disiplin ilmu nahwi. Maka setiap istilah yang ada dalam kitab ini adalah mengikuti istilah dari para ulama ahli nahwi. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Apa makna atau definisi al-kalam menurut para ulama ilmu nahwi? Huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yaitu apabila memenuhi 4 kriteria. Jadi sesuatu itu bisa disebut kalam apabila memenuhi 4 kriteria. Jika salah satu dari 4 kriteria itu tidak terpenuhi, maka dia tidak disebut kalam. 4-4-nya ini harus terpenuhi keseluruhannya. Apa saja? Yang pertama, dia berupa al-lafzu. Dia berupa lafaz. Apa itu lafaz? Kalian lihat dalam bagan di bawah. Al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz adalah suara yang al-mustamil, yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Pertama suara, yang kedua mengandung huruf-huruf hijaiyah. Apabila dia bukan berupa suara, maka tidak disebut lafaz. Misalnya tulisan dia bukan berupa suara, maka dia bukan lafaz. Bukan lafaz artinya bukan kalam menurut para ulama ahli nahwi.
Misalnya lagi isyarah. Kalau saya misalnya memberikan isyarah kepada kamu, misalnya, misalnya, apa artinya? Kamu keluar, itu artinya. Nah, tapi bukan berupa suara, memberikan isyarah. Maka isyarah ini karena dia bukan suara, maka dia tidak termasuk lafadz dan bukan kalam. Kalau bukan lafadz, maka sudah otomatis dia bukan kalam. Yang kedua, suara itu mengandung huruf hijaiyah. Jika tidak mengandung huruf hijaiyah, maka bukan disebut lafadz dan bukan disebut kalam. Misalnya suara ini suara as-saut, tetapi mengandung huruf hijaiyah atau tidak? Tidak. Apa huruf hijaiyah yang ada? Tidak ada di sini. Suara beduk misalnya, suara kentongan misalnya, tidak ada, tidak mengandung huruf hijaiyah. Maka suara ini bukan disebut lafadz dan juga bukan kalam. Karena bukan lafadz, otomatis dia bukan kalam. Itu yang pertama. Jadi apa itu lafadz? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara pertama kriterianya. Yang kedua, mengandung sebagian huruf hijaiyah. Misalnya Zaidun. Saya ucapkan Zaidun berupa suara dan terdiri dari huruf Zai, huruf Ya, huruf Dal. Misalnya yadhhabu, berupa suara karena saya ucapkan berupa suara dan terdiri dari huruf hijaiyah. Sebagian huruf hijaiyah, ada ya, ada zal, ada ha, ada ta. Inilah yang disebut dengan al-lafzu. Kriteria pertama untuk sesuatu itu disebut dengan kalam. Kriteria yang kedua, al-murakkabu. Artinya tersusun. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kalimah dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, maka bahasa Arabnya adalah kalam atau jumlah. Karena di sini nanti jumbuh. Ada kalimah. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat pakai ta. Ya. Kalimat dalam bahasa Arab apa? Jumlah atau kalam. Tapi kalimatun dalam bahasa Arab, maka terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu kata. Nah, jangan nanti keliru, jumbuh. Jadi al-murakkab artinya tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi minimal kalam itu harus terdiri dari dua kata atau lebih. Bisa isim, bisa fi'il, isim, atau isim, fi'il, atau misalnya isim, huruf. Kalau huruf nanti juga ada isim. Jadi dia minimal terdiri dari dua kata. Bisa lebih. Ini yang disebut dengan al-murakkab. Kalau saya mengatakan Zaidun, maka itu tidak murakkab. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu kata, yaitu berupa isim Zaidun. Kalau saya hanya mengatakan fi, maka itu bukan murakkab. Karena hanya terdiri satu kata, yaitu kata harf, yaitu fi. Jadi dia harus tersusun minimal dua kata, bisa lebih. Misalnya saya mengatakan Zaidun qaimun. Ada Zaidun qaimun. Ada isim. Zaidun yadhhabu. Ada isim fi'il. Yadhhabu Zaidun.
ada fi'il, ada isim. Nah, ini namanya murakkab, yaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang ketiga, al-mufidu. Apa itu al-mufid? Secara bahasa artinya yang memberikan faidah. Kapan sesuatu itu disebut, sebuah kalimat itu dikatakan memberikan faidah? Ma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Ma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i. Yaitu sesuatu yang memberikan faidah. Kapan disebut memberikan faidah? Yaitu yahsunus sukut 'alaiha minal mutakallim was-sami'. Sekira orang yang berbicara, al-mutakallim, was-sami', dan orang yang mendengar itu sudah layak untuk diam. Sudah layak dia untuk diam. Karena apa? Sudah faham. Seseorang itu kalau sudah faham, maka dia diam. Tapi kalau seseorang itu belum faham, maka pendengar akan masih bertanya-tanya. Dan orang yang bicara masih ingin menambah penjelasan. Itu karena apa? Belum layak untuk diam. Misalnya saya mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Itu sudah layak bagi saya untuk diam. Juga sudah layak bagi kalian sebagai orang yang mendengar untuk diam. Karena apa? Kalian sudah memahami bahwa maksud dari perkataan ini bahwa Zaid itu sudah berdiri. Berbeda jika saya mengatakan in jaa Zaidun. Apabila Zaid telah datang. Sudah layak belum bagi saya untuk diam? Belum, karena ada sesuatu yang kurang. Akan memunculkan pertanyaan, jika Zaid telah datang, kenapa? Kalian juga pasti masih nunggu-nunggu lanjutan dari ucapan saya. Jika Zaid itu telah datang, kenapa? Dalam hati kalian, kok diam? Misalnya Ustaz, masih memunculkan sebuah pertanyaan karena belum memberikan faedah, belum layak diam bagi orang yang berbicara, juga bagi orang yang mendengar. Kalau saya mengatakan misalnya Ahmadu zahaba ila suqi, maka di sini sudah memberikan faedah, layak bagi saya yang berbicara untuk diam, untuk titik, berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kalian yang mendengar juga sudah layak untuk diam, untuk tidak menanyakan lanjutan dari ucapan tersebut. Itulah yang disebut dengan al-mufid. Kemudian yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i, para ulama nahwu memaknainya dengan dua makna. Yang pertama adalah al-qasdu, yaitu dengan sengaja. Jadi kalimat itu diucapkan dengan sengaja. Apabila suatu perkataan itu diucapkan oleh orang yang sedang tidur. Seseorang sedang tidur, kemudian dia mengigau, dia berbicara panjang lebar. Meskipun dia bicara panjang lebar dengan menggunakan bahasa Arab yang fusha, maka perkataannya itu tidak disebut sebagai kalam. Atau misalnya orang yang lupa, as-sahi, orang yang lupa. Dia lupa, kemudian dia berbicara sendiri. Maka itu juga tidak disebut sebagai kalam karena tidak memenuhi unsur al-wad'u, yaitu kalimat itu diucapkan dengan sengaja.
Kemudian yang makna yang kedua adalah al-wad'ul arabi, yaitu berupa bahasa Arab. Kalam itu harus berupa bahasa Arab. Jika dia berupa bahasa Indonesia, bukan disebut kalam. Berupa bahasa Inggris, tidak disebut kalam. Kalau saya berbicara dengan bahasa Jawa, maka itu tidak disebut kalam menurut para ulama ahli nahwi. Kalau saya berbicara dengan bahasa Turki, maka itu bukan disebut kalam menurut para ulama ahli nahwi. Nah, 4 kriteria ini harus terpenuhi seluruhnya. Jika ada suatu perkataan dia bukan berupa bahasa Arab, maka bukan kalam. Ada suatu perkataan diucapkan oleh orang yang sedang tidur, dia bukan kalam. Ada sebuah perkataan bahasa Arab tetapi ghairu mufid, tidak berfaedah, maka juga bukan kalam. Tidak berfaedah di sini seperti yang tadi kita jelaskan, bukan faedah syar'an. Karena sebagian orang ada berbicara panjang lebar dalam bahasa Arab, tapi nggak ada manfaatnya syar'an. Misalnya dia ghibah, disebut kalam apa enggak? Kalam kalau dia pakai bahasa Arab dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Bukan berfaedah syar'an, tetapi berfaedah dengan makna yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, inilah yang disebut dengan al-kalam. Dia harus memenuhi 4 kriteria, 4 unsur ini untuk disebut kalam. Jika salah satu dari 4 ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut dengan al-kalam. Sekarang kita lanjutkan wa aqsamuhu salasatun. Dan pembagian kalam itu ada 3. Kalau kita mengikuti rujukannya, aqsamuhu, dhamirhu kembali kepada al-kalam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan pembagian kalam, tetapi pembagian dari kalimah yang darinya tersusun kalam. Dari kalam itu kan dia tadi kita sampaikan salah satu syaratnya matarokkaba min kalimataini fa akthar. Dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang disebut dengan al-murakkab. Wa aqsamuhu, pembagian kalam yang dimaksud adalah pembagian kalimah atau pembagian dari kata yang ada dalam kalam. Bisa difahami? Jadi pembagian kalimah yang menjadi bagian dari al-kalam. Bukan kalamnya, tetapi juz atau bagian dari kalam yang berupa kalimatun, yang berupa kalimah. Itu ada 3. Yang pertama ismun, isim. Yang kedua fi'il. Dan yang ketiga adalah harf. Harf, isim mufradnya harf, jamaknya huruf. Tapi dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya huruf dalam bentuk jamak. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Di sini belum kita sebut. Isim itu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an. Saya ulangi lagi. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an. Yaitu suatu kata dallat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan pada makna, pada dirinya. Artinya kata itu sendiri sudah memiliki makna. Tidak harus digabungkan dengan yang lain, dia sendiri sudah memiliki makna. Walam taqtarin bi zamanin wad'an, dan tidak bersamai, tidak diiringi dengan masa atau zaman.
itu wad'an artinya dari asal kata itu, penggunaan kata itu memang tidak diiringi dengan zaman atau masa. Misalnya kita mengatakan Zaidun, itu namanya isim. Kenapa? Karena dia memiliki makna pada dirinya dan dia tidak diiringi dengan zaman. Tidak dikatakan telah Zaid atau sedang Zaid atau akan Zaid. Misalnya saya mengatakan as-suqu, pasar, as-suqu, pasar. Maka di sini as-suq, kata as-suqu, dia memiliki kata yang memiliki makna. Tetapi tidak diiringi dengan zaman. Tidak dikatakan telah pasar, sedang pasar, akan pasar. Paham nggak kalau sedang pasar? Nggak paham, karena memang asal dari kata itu tidak diiringi dengan zaman. Itu namanya isim. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an. Contohnya Zaidun, suqun, madrasatun, jami'atun, talibun, ustadzun, itu semuanya namanya isim. Kemudian yang kedua, fi'lun, fi'il. Fi'il kebalikan dari isim. Berarti apa makna fi'il? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin wad'an. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan pada makna pada dirinya, artinya dia sendiri kata itu sudah memiliki makna, tidak harus kemudian diikuti oleh kata lain untuk punya makna. Kemudian waqtaranat bi zamanin wad'an, dan dia dibersamai atau diiringi dengan zaman. Wad'an itu dari asal penggunaan kata itu memang itu sudah diiringi, dibarengi dengan zaman. Apabila diiringi dengan zaman yang lalu, maka disebut al-fi'lul madhi. Misalnya zahaba, dia telah pergi. Misalnya lagi darasa, dia telah belajar. Raja'a, dia telah pulang. Nah, ini namanya apa? Fi'il madhi. Kenapa? Karena diiringi dengan zaman al-madhi. Az-zaman al-madhi, zaman yang telah lalu. Apabila diiringi dengan zaman sekarang atau masa yang akan datang, atau zamanul hal wal mustaqbal, maka disebut dengan al-fi'lu al-mudhari'. Misalnya yadhhabu, artinya dia sedang, artinya sekarang, dia sekarang sedang pergi. Yarji'u, dia sekarang sedang pulang. Sedang itu ya sekarang, kita tambahkan atau tidak hanya untuk memperjelas saja. Yadkhulu, dia sedang masuk. Yaqra'u, dia sedang membaca. Yadrusu, dia sedang belajar. Sayarji'u, dia akan pergi, dia akan pulang. Sayarji'u, dia akan pulang. Saufa yadhhabu, dia akan pergi. Nah, ini juga fi'il mudhari', menunjukkan masa yang akan datang. Al-mustaqbal. Kemudian yang ketiga, apabila ada fi'il yang itu menunjukkan makna tolab. Tolabu syai', meminta sesuatu, meminta
untuk dikerjakannya sesuatu di masa yang akan datang. Ada masanya juga, di masa yang akan datang. Namanya fi'il amr. Misalnya kita mengatakan iqra, artinya saya meminta kamu untuk membaca di masa setelah saya bicara. Nah, jadi di situ ada masanya juga. Nah, maka kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya dan diiringi atau dibersamai dengan zaman itu disebut fi'il. Bisa difahami? Kemudian yang ketiga adalah harf ja'a li maknan. Yaitu harf yang dia memiliki makna. Bukan harf di sini yang dimaksud adalah harf atau huruf hijaiyah. Seperti abata, ja, bukan itu. Tetapi harf yang dia ja'a li maknan. Apa maknanya harf? Kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha, bukan fi nafsiha tetapi fi ghairiha. Sebuah kata yang menunjukkan kepada makna pada selainnya. Karena kalau dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya fi, itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia baru memiliki makna apabila disambungkan dengan kata yang lain. Misalnya fil madrasati, fil fasli, fil baiti. Kata an, dia tidak memiliki makna tersendiri. Baru memiliki makna jika digabungkan dengan kata yang lainnya. Sehingga sebenarnya huruful jar ini tidak bisa diterjemahkan secara mandiri. Nah, karena sering kita kan biasanya kita menerjemahkannya ila ke, fi di dalam, an dari, min dari misalnya, li untuk misalnya. Tetapi sebenarnya makna dari huruf-huruf itu tidak bisa ditentukan sebelum digabungkan dengan kata yang lain. Kenapa? Karena maknanya bisa berbeda. Misalnya saya mengatakan bahasa. Bahasa fi dengan bahasa an. An di sini maknanya sama atau tidak? Tidak sama. Bahasa fi artinya membahas. Bahasaan artinya mencari. Raghiba fi, apa artinya raghiba fi? Artinya mencintai. Kalau raghibaan artinya membenci, bertolak belakang. Padahal sama-sama raghiba, tetapi yang satu diberi fi, yang satu diberi an. Huruful jar atau huruful khafat. Jadi dia sebenarnya tidak memiliki makna pada dirinya, tetapi dia memiliki makna ketika disambungkan dengan kata yang lain. Karena itu dikatakan kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kita lanjutkan. Jadi 3 itulah yang akan menjadi unsur dari kalam. Dari kalam itu tidak lepas dari 3 kata ini. Karena itu kita yang belajar nahwu harus memahami secara pasti terhadap 3 hal ini. Kalau enggak bisa membedakan ini isim, ini fi'il, ini harf, maka enggak akan bisa nahwu. Enggak akan bisa. Karena itu bab pertama dalam ilmu nahwi itu selalu dimulai dengan babul kalam, membahas tentang jenis-jenis kalimah. Kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah harf. Dalam bahasa Indonesia, isim itu sering diartikan kata benda.
fi'il itu diartikan kata kerja. Sedangkan harf itu ya huruf ya. Karena dalam bahasa Indonesia yang dikenal adalah kata benda, kemudian ada kata kerja. Maka selanjutnya dijelaskan tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda harf agar kita bisa mendeteksi, oh ini isim, ini fi'il. Karena nanti ketika kita akan belajar tentang kalam, i'rab kedudukan kata di dalam kalimat dalam bahasa Arab, maka kita kan harus tahu ini apa, isim atau fi'il. Karena kalau nggak tahu, yang dia nggak akan bisa mengetahui ini kedudukannya apa. Kalau misalnya dia mubtada kan dia harus berupa isim. Kalau dia nggak tahu itu isim atau fi'il, gimana dia akan bilang itu mubtada atau dia bilang itu khabar, itu maf'ul bihi? Dia nggak akan bisa tanpa terlebih dahulu dia harus memahami dan mengetahui tentang apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Tetapi ini mudah, ya, tidak sulit. Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Kita terangkan secara singkat saja. Isim itu diketahui dengan khafat. Khafat itu jar. Kalau ada sebuah kalimah atau kata kok dikasroh, itu berarti isim. Nggak ada fi'il yang dikasroh. Nggak ada fa'ali atau zahabi atau misalnya roja'i. Nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Fi'il dikasroh itu nggak ada. Karena itu kalau ada sebuah kata kok dikasroh, khafat, maka itu menunjukkan bahwa dia isim bukan fi'il. Yang kedua, tanwin. Itu tandanya, tanwin. Apa itu tanwin? Kalau biasanya disimbolkan dengan dhammah double atau fathah double atau kasrah double. Tapi apa pengertian dari tanwin? Tanwin dia adalah nunun sakinah talhaqul akhirah lafzan la khattan. Nunun sakinah, nun yang mati, nun yang mati. Nun yang mati yang berada di akhir kata tapi hanya berupa suara. Lafzan tadi lafaz kan berupa suara. Dia berupa suara, tidak berupa tulisan. Kalau saya mengatakan Zaidun, dalam lafadznya, suaranya, ada suara nunnya apa enggak? Ada. Ada suara nun matinya, Zaidun, ada nun matinya. Kalau saya mengatakan misalnya Badrosatun, ada suara nun. Kalau saya mengatakan Faslan, ada suara nun di situ. Tapi kalau dilihat tulisannya, nggak ada nunnya. Itulah yang disebut tanwin. Jadi nunun sakinah talhaqul akhirah lafdhan, berupa suara, berupa lafaz, la khatton, bukan berupa tulisan. Inilah yang disebut dengan tanwin yang menjadi tanda isim. Jadi kalau ada kata kok ditanwin, maka itu namanya isim. Nggak ada zahabun. Kalau zahabun jadi isim. Kalau zahaba artinya dia telah pergi. Kalau zahabun artinya emas. Jadinya isim bukan fi'il. Nggak ada zamannya. Karena isim itu yang ditanwin. Kalau fi'il itu tidak ada yang ditanwin. Wa dukhulil alifi wal lam. Masuknya alif dan lam. Al. Kalau kita menemukan sebuah kata didahului dengan al, maka itu adalah isim. Al madrasatu, al faslu, at-talibu, al kursiyyu, dan seterusnya.
Wa hurufil khafdi. Yang ke berapa? Yang keempat adalah huruful khafd atau huruful jar. Huruful jar seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Kemudian huruful qasam. Huruful qasam ini termasuk huruful jar, huruful khafd, yaitu wawu, ba, ta. Wallahi, tallahi, billahi. Dia huruful jar, kata yang jatuh setelah huruful jar dia majrur dan dia adalah berupa isim. Udah, saya kira ini sudah paham. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisis sakinah. Kemudian fi'il itu bisa diketahui pertama dengan qad. Untuk qad ini bisa masuk pada fi'il madhi dan juga bisa masuk pada fi'il mudhari'. Qad dhahaba, artinya dia telah benar-benar pergi. Dia benar-benar telah pergi. Qad raja'a, dia benar-benar telah pulang. Qad bisa juga masuk pada fi'il mudhari'. Qad yadhhabu. Di sini bisa berarti benar-benar untuk memperkuat takkid, juga bisa berarti terkadang. Qad yadhhabu, dia benar-benar sedang pergi. Atau melihat konteks pembicaraan. Qad yadhhabu bisa juga diartikan dia terkadang pergi. Terkadang dia pergi. Qad yadhhabu. Mungkin saja dia pergi. Ini qad. Kalau ada sebuah kata sebelumnya ada qad, maka kata itu adalah fi'il. Kemudian yang kedua adalah sin, sa. Sayadhhabu, sayaqra'u, sayadrusu. Yang artinya akan. Sayadrusu, dia akan belajar. Sayadhhabu, dia akan pergi. Kemudian saufa, artinya juga akan. Saufa yadhhabu, dia akan pergi. Saufa yadrusu, dia akan belajar. Apa bedanya sa dengan saufa dari sisi makna? Bedanya kalau sa itu waktu akan datangnya itu tidak lama. Kalau saufa itu waktu akan datangnya, mustakbalnya itu masih lama. Misalnya sa'aqra'u al-kitabah, artinya begitu saya setelah bicara langsung saya membaca. Saya akan membaca kitab. Setelah saya bicara langsung membaca kitab. Beda dengan saufa. Kalau saufa usafiru ila Jakarta fi syahril qadim, saya akan bepergian ke Jakarta pada bulan depan. Nah, ini menggunakan saufa, tidak menggunakan sa. Tapi kata yang jatuh setelah sa dan saufa itu adalah fi'il. Kemudian ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis as-sakinah itu hanya masuk pada fi'il madhi. Zahabat, Fatimatu zahabat, At-talibatu darasat, darasat, zahabat, qara'at, raja'at. Ada ta di belakang ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan arti muannas perempuan, as-sakinah yang disukun. Zahabat itu ta'ut ta'nis as-sakinah sebagai tanda dari fi'il madhi. Wal harfu, sekarang al harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harf itu adalah kalimah yang tidak layak bersamanya tanda isim dan juga tidak layak tanda fi'il, atau tidak menerima
kalimah yang tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Maka itu disebut harf. Misalnya min, dia nggak bisa diberi al-min atau dikasrah menjadi mini. Nah, atau misalnya dikasih ila min, nggak bisa. Atau al-min, nggak bisa. Dikasih tanda isim nggak bisa. Dikasih tanda fi'il juga nggak bisa. Qad min nggak bisa. Samin jadi samin. Atau saufa min nggak bisa. Atau minat nggak bisa diberi tanda isim nggak menerima, diberi tanda fi'il tidak menerima. Itulah tandanya. Nah, jadi tandanya harf itu tidak menerima tandanya isim, tidak menerima tandanya fi'il. Seperti halnya ha. Apa tandanya jim? Ada titik di bawah. Apa tandanya kha? Ada titik di atas. Apa tandanya ha? Enggak ada titiknya. Enggak menerima titik di bawah, tidak menerima titik di atas. Enggak ada tandanya. Itu yang disebut ha. Nah, di sini harf itu juga begitu. Tidak menerima tanda isim, juga tidak menerima tanda fi'il. Udah. Nah, sekarang sudah selesai penjelasannya. Alamatul ism, lihat pada ringkasan al-khafad, at-tanwin, al-huruful khafad. Al-khafad contohnya minal baiti, min baitin, minal baiti. Huruful khafad minal baiti. Alamatul fi'li qad, sa, saufa. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Qad contohnya qad qamatis salatu. Sa, sayadhhabu Ahmadu ila suqi. Saufa, saufa yusafiru Ahmadu ilal madinati. Ta'ut ta'nis as-sakinah darasat at-talibatu. Nah, sekarang kita minta kalian satu persatu untuk menyebutkan contoh-contoh. Menyebutkan contoh-contoh dari sini. Nah, contoh dari isim, dari kamu sendiri. Nah, contoh isim. Silahkan. Satu-satu saja langsung. As-sabburatu. Sabburatun. Al-kursiyyu. Al-kursiyyu. Al-ma'budu. Al-ma'budu. Enggak dengar saya. Ya sudah. Al-ma'bud. Madrasatun. Madrasatun. Mimsahatun. Mimsahatun. Lagi. Daftarun. Daftarun. Talibatun. Talibatun. Syai'un. Syai'un. Sautun. 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 Sautun, Ustaz. Sautun. Jidarun. Jidarun. Lagi. Miknasatun. Miknasatun. Al-qalamu. Al-qalamu. Qalamun. 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 Mal'abun. Mal'abun. Enggak boleh diulang yang sudah disebut. Mistorotun. Mistoratun. Lagi. Lihat di sekitar sini yang kamu tahu. Satu lagi. Mirwahatun. Mirwahatun. Sa'atun. Sa'atun. Mimsahatun. Mimsahatun. Sudah tadi? Sudah. Sudah. Yang lain? Bilatun. Bilatun. Al-ghurfah. Al-ghurfatu. Maktabun. Maktabun. Sekali lagi. Mirsamun. Mirsamun. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Aimadun. Hah? Aimadun. Aimadun. Mak
maktabatun, maktabatun, haqibatun, hak, taraka, Qala. Qala. tola, qala, qatala, akala, akala, syariba, syariba, Syakara. syakara, Kharaja. kharaja, nasoro, nasara, dakhala, dakhala, tabakha, tabakha, raja'a, raja'a, Taraka. taraka. Sudah tadi. Tabakha. Tabakha sudah. Nasoro. Nasara sudah juga. Rosama. Khatama, Rosama. rosama, Darasa. darasa, mata, mata. Satu kali lagi. tola, 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 Tala. Tala. Nama Tala. ala, Harosa. harasa, safara, safara, halima, halima. Sekarang fi'il mudhari. Silakan. yatsruku, yatsruku, Yatruku, yansuru, yansuru, Yadrusu. yadrusu, Yaqtulu. yaqtulu, yadkhulu, yadkhulu, yakumu, yaqumu, Yakhruju. Yakhruju. yakhruju, Yarfudu. yanfudu. Yarfudu. Nah, yarfudu, yadkhulu, yadkhulu. Sudah, yadkhulu sudah. yarji'u, Yarji'u, Yatruku. 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 Sudah tadi. yatruku, Oh, yatruku, taraka, yatruku. Nah. yusafiru, Yusafiru, Yaskutu. yaskutu, Yatslu. Yatslu. yaktulu, yak, yaktulu. Udah. Yuqimu, yuqimu. Nah, yakfi, cukup. Fi'il amr. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Coba. kum, Kum, Uqtul. uqtul. Bahaya. Naam, Qul. kun. Qul. Sudah, ya. Kum. Ini kun. Kul. Kul. irji', Irji'. kul, makanlah, Kul, makanlah. Oke. idhab, Idhab. udkhul, Udkhul. Uqtul. Uqtul. Uhdur. Kurang jelas. Ishrab. Ishrab. utbukh, Udbukh. Yakfi, cukup. Sekarang ihfad al-asma al-atiyah. Radidna, kalian ikuti saya. Al-ustadhu, al-talibu, as-saffu, al-maktabu, al-kursiyyu, al-kitabu, al-qalamu, al-qurrasatu. Ma makna al-ustadhu? Guru. Al-talibu, murid. As-saffu, kelas. Al-maktabu, meja. Al-kursiyyu, al-kitabu, kitab, buku. Al-qalamu, al-qurrasatu, buku tulis. Al-qurrasatu, at-taftaru, buku tulis. Ihfad hadhil asma. Hafalkan isim-isim ini, harus hafal. Ini mudah, yang dasar. Ihfad al-af'al al-atiyah. Sekarang hafalkan fi'il-fi'il berikut. Darasa, yadrusu, udrus.
Ayo, ikuti. Darasayad Darasa yadrusu udrus. Darasayad rusu udrus Qara'a yaqra'u iqra. Qara'a yaqra'u iqra Kataba yaktubu uktub. Kataba yaktubu uktub Dhahaba yadhhabu idhhab. Dhahaba yadhhabu idhhab Raja'a yarji'u irji'. Raja'a yarji'u irji' Sami'a yasma'u isma'. Sami'a yasma'u isma' Nah, coba dibaca satu persatu. Darasa yadrusu udrus. Dibaca seluruhnya. Darasa yadrusu udrus. Qara'a yaqra'u iqra. Kataba yaktubu uktub. Dhahaba yadhhabu idhhab. Raja'a yarji'u irji'. Sami'a yasma'u isma'. Bismillah. Darasa yadrusu udrus, qara'a yaqra'u iqra, kataba yaktubu uktub, dhahaba yadhhabu idhhab, raja'a yarji'u irji', sami'a yasma'u isma'. Darasa yadrusu udrus, qara'a yaqra'u iqra, kataba yaktubu uktub, dhahaba yadhhabu idhhab, raja'a yarji'u irji', sami'a yasma'u isma'. Darasa yadrusu udrus, qara'a yaqra'u iqra, kataba yaktubu uktub, dhahaba yadhhabu idhhab, raja'a yarji'u irji', sami'a yasma'u isma'. Darasa yadrusu udrus, qara'a yaqra'u iqra, kataba yaktubu uktub, dhahaba yadhhabu idhhab, raja'a yarji'u irji', sami'a yasma'u isma'. Ihfad al-huruf al-atiyah. Radidna, kalian ikuti saya. Fi, ala, ila, min, wa, au, an, summa, anna, an, lan, lam. Sekarang latihan ayyin al-isma wal fi'la wal harfa fi nasb tali wa alamatihi. Tentukan isim, fi'il, harf dalam nas berikut dan tandanya. Jadi yang digarisbawahi itu nanti kalian masukkan ke dalam label yang ada di bawah. Contohnya, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Qala al-kalimah qala. Nau'ul kalimah isim, fi'il atau harf? Fi'il. Nah, ditulis nau'ul kalimah fi'il. Alamatuhu, tandanya apa? Qad. Nah, tandanya adalah qad. Nah, dan seterusnya wazifah manziliyah, PR dikerjakan di luar kelas. Jadi di sini sesuai jumlahnya ada 20. 20 kata yang digarisbawahi. Kamu isikan dalam kolom tersebut, baik kalimahnya, jenis kalimahnya maupun tandanya. Kalau isim apa tanda isimnya? Kalau fi'il apa tanda fi'ilnya? Jika harf apa tanda harfnya? Iqra surat al-Fatihah, latihan yang kedua, wazifah manziliyah sebagai PR. Iqra surat al-Fatihah thumaktub. Bacalah surat al-Fatihah, kemudian tulislah asyrata asma'in minha. Tulislah 10 isim yang ada dalam suratul Fatihah. Khamsata af'alin minha. Tulislah 5 fi'il yang ada dalam suratul Fatihah. Khamsata hurufin minha, tulislah 5 huruf yang ada dalam suratul Fatihah. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan setelah ini kita akan masuk pada babul i'rab, dan di sini hal yang sangat penting, kita akan sangat lama di sini nanti. Bisa jadi seminggu kita ada di sini. Bisa jadi juga cepat karena kita tidak banyak pesertanya, karena memahami babul i'rab
dan alamatnya, saya mengatakan itu sudah separuh dari nahwu. Kalau kamu menguasai alamatul i'rab, maka kamu sudah sudah menemukan jalan dalam belajar ilmu nahwu. Sudah membuka pintu ilmu nahwi sehingga sangat mudah setelah itu. Tapi jika di sini belum paham dan nggak hafal di luar kepala, maka selanjutnya akan kesulitan. Nah, kuncinya di bab alamatil i'rab. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.